Mega korupsi Pertamina and impor minyak. Kenapa baru sekarang kebongkar? Teman-teman, kita bicara jujur aja. Kasus Pertamina yang baru-baru ini meledak, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Bukan mendadak jatuh dari langit. Ini kasus lama, borok yang sudah bertahun-tahun dibiarkan menganga. Tapi, anehnya, kenapa baru sekarang mulai dibersihkan? Jangan kaget, sebelum kasus ini pecah, sudah ada orang-orang yang mendorong agar skandal macam begini nggak terjadi. Siapa mereka? Para Presiden Republik Indonesia dan Kejaksaan. Mari kita tarik ke belakang. Presiden Jokowi terang-terangan blak-blakan soal impor minyak. Dia bilang, kenapa kita doyan impor minyak? Kenapa sumur-sumur minyak kita dibiarkan? Kenapa kilang nggak dibangun? Intinya, dia tahu ada yang nggak beres. Dan benar saja, impor minyak kita itu nggak main-main. Kita impor sampai 700 hingga 800 ribu barel per hari. Per hari loh! Ini bukan angka kecil. Ini duit negara yang bocor terus-menerus. Tapi lucunya, kilang minyak nggak dibangun. Udah 30 tahun lebih kita nggak bangun satu kilang pun. Jokowi udah kasih sinyal sejak lama. Dia paham mafia migas ini kuat. Tapi apa yang terjadi? Seperti biasa, ada perlawanan. Ada yang pasang badan. Ada yang main belakang. Jokowi diganggu terus. Ada kasus papa minta saham. Ada tekanan dari oligarki migas. Ada kepentingan yang berusaha mempertahankan sistem bobrok ini. Tapi ini yang menarik. Begitu Presiden Prabowo menjabat, apa yang terjadi? Boom! Satu persatu orang dalam Pertamina mulai diangkut. Kejaksaan gercep, para petinggi Pertamina, subholding, bos-bos besar, satu persatu dijaring. Ini bukan main-main, ini sudah sistematis. Dan yang bikin kita makin yakin, jauh sebelum penangkapan-penangkapan ini, Presiden Prabowo sudah kasih kode keras. Bersihkan, kita harus benahi diri sebelum rakyat yang membersihkan kita. Lihat polanya teman-teman, Jokowi kasih sinyal, Prabowo eksekusi. Ini bukan kerja semalam, ini bukan kebetulan. Ini keberlanjutan, tapi ya pasti ada yang nggak suka. Ada yang kepanasan, ada yang tiba-tiba merasa jadi pahlawan kesiangan. Lihat aja, begitu kasus ini meledak, langsung ada yang ribut, ada yang mulai melempar teori ini itu, ada yang mendadak jadi komentator ulung. Padahal dulu-dulu kemana aja, kok baru sekarang berisik? Faktanya jelas, impor minyak dan tata kelola energi kita sudah lama jadi PR besar. Mafia migas ini udah kelewat lihai. Tapi sekarang permainan mereka mulai terbongkar. Jadi teman-teman, kita lihat ke depan. Presiden Prabowo sudah pasang badan. Dia udah kasih sinyal kalau kemandirian energi itu program utama. Artinya, ini bakal jalan terus. Ini bakal dibabat habis. Dan kita semua harus dukung. Karena kalau energi kita masih dikontrol mafia, kalau kita masih tergantung impor, ya selamanya kita bakal dijajah secara ekonomi. Mau sampai kapan? Teman-teman, coba pikir baik-baik. Kenapa sih kita ini selalu jadi negara yang doyan impor, padahal kita punya sumber daya sendiri? Minyak ada, gas ada, tapi kok yang diuntungkan malah negara lain? Jawabannya jelas, ada yang menikmati. Bayangin, setiap hari kita impor 700 hingga 800 ribu barel minyak. Itu artinya duit triliunan rupiah keluar dari negeri ini. Lari ke siapa? Ya, ke negara-negara pengekspor minyak. Dan di dalam negeri ada yang dapat komisi, ada yang dapat jatah, ada yang dapat bagian dari bisnis impor ini. Itulah sebabnya mereka nggak mau kilang kita dibangun. Itulah sebabnya sumur minyak kita dibiarkan. Karena kalau kita mandiri, kalau kita bisa produksi sendiri, kalau kita bisa olah sendiri, ya duitnya nggak mengalir ke kantong mereka lagi. Jokowi dulu sudah gerah sama ini. Berkali-kali dia ngomong, bangun kilang, tingkatkan lifting minyak, kurangi impor. Tapi apa yang terjadi? 30 tahun lebih kita nggak bangun satu kilang pun. Kenapa? Karena ada mafia yang lebih suka kita terus impor. Kenapa? Karena ada yang menikmati sistem ini. Tapi teman-teman, sekarang momentum berubah. Presiden Prabowo nggak basa-basi. Begitu dia duduk, langsung dia sikat. Makanya, lihat kejaksaan sekarang. Baru 3 bulan Prabowo menjabat, para bos Pertamina satu persatu ditangkap. Dan ini menarik, Prabowo bilang, bersihkan. Kita harus benahi diri sebelum rakyat yang membersihkan kita. Ini bukan sekadar omongan, ini peringatan keras. Artinya, kalau aparat, kalau pejabat, kalau orang-orang dalam sistem ini nggak mau bersih-bersih, maka rakyat yang akan turun tangan.
Dan kalau rakyat yang turun tangan, ya udah, selesai. Makanya kita lihat sekarang, begitu kasus ini diungkap, ada yang mulai panik. Ada yang tiba-tiba muncul di media, seolah-olah jadi pahlawan kesiangan. Ada yang sibuk berkomentar ini itu, padahal dulu waktu sistem ini bobrok, mereka diem aja. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa lagi yang bakal terseret? Siapa lagi yang bakal kebongkar? Karena ini baru permulaan. Dan kalau Presiden Prabowo sudah kasih sinyal begini, artinya permainan mafia migas di Indonesia sebentar lagi tamat. Teman-teman, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Kalau kalian perhatikan, setiap ada gebrakan besar buat bersihin sistem, pasti ada yang mulai kelabakan. Ada yang tiba-tiba ngomong di media, ada yang mendadak jadi pahlawan, ada yang sibuk nyari alasan. Kenapa? Karena mereka tahu giliran mereka sebentar lagi tiba. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal Pertamina. Ini soal jaringan besar yang udah puluhan tahun nyaman dengan bisnis impor minyak. Bisnis yang bikin mereka kaya raya, sementara rakyat disuruh bayar BBM mahal. Dulu, waktu Jokowi mulai bongkar-bongkar, banyak yang ganggu. Ada kasus papa minta saham, ada yang main belakang, ada yang bisik-bisik ke luar negeri supaya Indonesia tetap jadi budak impor. Tapi Jokowi tetap jalan. Sekarang, estafetnya diteruskan Prabowo. Dan Prabowo nggak main-main. Begitu dia duduk sebagai presiden, langsung dia kasih sinyal. Bersihkan sebelum rakyat yang membersihkan. Makanya, lihat kejaksaan sekarang. Baru hitungan bulan, sudah pada ditangkap. Pejabat, bos-bos, orang-orang dalam, semuanya mulai kena. Dan ini menarik. Sebenarnya ini semua bukan cuma soal minyak. Ini soal kemandirian Indonesia. Kita ini negara besar, negara kaya. Tapi kenapa kita masih bergantung sama impor? Kenapa kita masih harus beli minyak dari luar, padahal kita punya sendiri? Jawabannya ya karena ada yang nggak mau Indonesia mandiri. Ada yang lebih suka kita terus impor. Ada yang senang lihat Indonesia begini-begini aja. Tapi mereka lupa. Zaman udah berubah. Jokowi sudah memulai, Prabowo melanjutkan. Dan sekarang satu persatu pemain lama mulai tumbang. Pertanyaannya sekarang, siapa lagi yang bakal terseret? Siapa lagi yang bakal kebongkar? Dan buat mereka yang masih sembunyi di balik meja, yang masih pura-pura nggak tahu, yang masih main licik di belakang, siap-siap. Karena Indonesia yang baru sudah datang. Dan mereka nggak bakal bisa lari kemana-mana lagi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Setelah para petinggi Pertamina Sub Holding ditangkap, banyak yang mulai bertanya, ini berhenti di sini atau bakal lanjut ke level yang lebih atas? Jangan salah teman-teman, ini bukan sekadar kasus kecil. Ini bukan sekadar oknum nakal di dalam Pertamina. Ini jaringan besar yang udah mengakar puluhan tahun. Dan kalau kalian perhatikan, setiap kali kasus besar kayak gini dibuka, selalu ada upaya penggembosan. Ada yang pura-pura nggak tahu. Ada yang tiba-tiba sibuk alihkan isu. Ada yang mendadak pasang wajah suci, tapi nggak bisa lagi. Game over, Prabowo sudah kasih lampu hijau. Kejaksaan sudah tancap gas. Dan sekarang siap-siap aja bakal ada kejutan berikutnya. Gini ya, kita bicara fakta dulu. Indonesia itu punya cadangan minyak. Kita punya sumur minyak di mana-mana. Tapi anehnya, kita malah impor gede-gedean. Kenapa? Karena ada yang mau untung dari situ. Ada mafia yang sengaja bikin produksi dalam negeri stagnan, supaya kita terus beli minyak dari luar. Dan ini bukan cuma soal duit, ini soal ketergantungan. Bayangin kalau harga minyak dunia naik gila-gilaan. Bayangin kalau negara pemasok tiba-tiba stop jual ke kita. Apa yang terjadi? Negara kita bakal kena krisis. Nah, inilah yang selama ini terjadi. Mereka sengaja bikin kita bergantung sama impor, supaya kita selalu ada dalam posisi lemah. Supaya mereka bisa terus dapat komisi besar, sementara rakyat disuruh bayar mahal. Tapi sekarang, waktunya selesai. Jokowi sudah buka jalannya. Prabowo tinggal hajar sampai akar-akarnya. Dan kalau perlu, kasih hukuman seberat-beratnya. Biar kapok. Biar nggak ada lagi yang main belakang. Biar negara ini beneran bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kita nggak bisa diam aja. Kita harus kawal terus kasus ini. Jangan sampai ada yang tiba-tiba lolos. Jangan sampai ada yang tiba-tiba dilupakan. Siapapun yang terlibat harus dihukum. Dan kalau ada yang masih coba-coba main belakang, jangan kasih ampun. Karena Indonesia bukan lagi negara yang bisa dipermainkan. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang bakal kena berikutnya? Karena begini teman-teman, kalau kita bicara mafia migas,
Kita nggak bisa cuma nangkap eksekutif Pertamina doang. Harus lebih dari itu. Kita bicara jaringan. Kita bicara kong kali kong antar pejabat. Kita bicara kartel yang sudah menguasai hulu hilir energi di negeri ini. Dan jangan lupa, mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka punya kaki di mana-mana. Di birokrasi ada, di parlemen ada, di media ada, di luar negeri, jangan ditanya. Makanya, jangan kaget kalau mulai ada yang panik, gejolak di balik layar. Lihat aja, sejak kasus ini meledak, ada beberapa tanda-tanda menarik. Mendadak ada kampanye negatif terhadap Prabowo. Ini cuma pencitraan, ini ada kepentingan politik, ini cuma pengalihan isu. Gak bisa begitu, bos. Fakta tetap fakta. Ini bukan cuma soal politik, ini soal kedaulatan energi bangsa. Mafia migas mulai pasang strategi bertahan. Mereka tahu kalau mereka nggak bisa lari, maka satu-satunya cara adalah memperlambat proses hukum. Ada yang mendadak sakit, ada yang tiba-tiba jadi korban. Ada yang bilang, ini sudah lama terjadi, kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Klasik! Ini trik lama yang sudah dipakai berulang-ulang. Tiba-tiba ada isu baru yang digoreng. Coba perhatiin, setiap kali ada kasus besar yang menyangkut uang rakyat, pasti ada isu lain yang tiba-tiba digoreng. Kadang soal politik identitas, kadang soal agama, kadang soal urusan pribadi pejabat. Biar apa? Biar perhatian rakyat teralihkan. Tapi sekarang, rakyat sudah cerdas. Kita tahu siapa yang beneran kerja, siapa yang cuma cari selamat. Prabowo sudah kasih peringatan keras, bersihkan diri sebelum rakyat yang membersihkan. Kalau ini masih dianggap angin lalu, kalau masih ada yang coba-coba bermain kotor, siap-siap digulung. Dan ini bukan gertakan kosong. Dari pidato pertama Prabowo setelah dilantik, dia sudah menegaskan bahwa kemandirian energi itu harga mati. Kita nggak bisa lagi bergantung pada impor. Kita nggak bisa lagi membiarkan mafia mengendalikan harga minyak. Kita nggak bisa lagi jadi kuli negara lain dalam urusan energi. Sekarang, langkah berikutnya tinggal satu. Buka semua yang masih tertutup. Bongkar siapa saja yang terlibat. Tidak peduli jabatannya apa. Tidak peduli siapa backingnya. Tidak peduli sudah berapa lama dia main belakang. Tangkap semua. Rakyat sudah muak dengan drama-drama mereka. Sekarang waktunya bersih-bersih. Jangan main-main. Ini peringatan terakhir. Bagi para mafia migas, waktu kalian sudah habis. Presiden Prabowo tidak akan memberi ampun kepada siapapun yang mencoba mempermainkan kedaulatan energi bangsa. Mafia migas harus diberangus sampai ke akar-akarnya. Jangan kira ini bakal mudah. KPK sudah mengakui bahwa penyidikan kasus korupsi perdagangan minyak mentah di Pertamina Energy Services PT Ltd, PS, masih berlanjut. Apa kendalanya? Bukti banyak di luar negeri. Susah dilacak, banyak uang yang diparkir di surga pajak. Tersangka utama pura-pura sakit. Klasik. Sudah berapa kali kita dengar cerita ini? Tapi tenang, Prabowo bukan tipe pemimpin yang gampang dikibuli. Semua yang terlibat akan dipaksa bertanggung jawab. Tanpa operasi besar-besaran, ini bakal terulang lagi. Kenapa? Karena mafia migas itu seperti kanker. Kalau cuma dibersihin setengah-setengah, dia akan tumbuh lagi. Dulu, Petral dibubarkan, tapi tidak dituntaskan. Apa yang terjadi? Mafia migas balik lagi dengan modus baru. Jadi solusinya, hantam mereka dari segala sisi. Audit total semua rantai pasok migas. Bongkar seluruh permainan impor minyak. Hukum berat semua pelaku, tidak ada kompromi. Modus korupsi terorganisir. Jangan kira ini kejahatan biasa. Mafia migas itu mainnya halus tapi brutal. Caranya, mereka buat produksi minyak dalam negeri turun. Biar kelihatan kita butuh impor. Padahal sengaja dipersulit. Mereka kendalikan impor minyak. Yang menang tender sudah diatur, harga dinaikkan gila-gilaan. Hasilnya, duit rakyat dikuras. BBM mahal, keuntungan masuk kantong mereka. Negara buntung, rakyat menderita. Mereka pikir skema ini bisa terus berjalan? Salah besar. Sekarang, tindakan nyata sudah dimulai. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 tersangka dalam kasus pengoplosan BBM. Bahkan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sudah jadi tersangka. Apa artinya? Tidak ada yang kebal hukum. Mau pejabat, mau bos besar, kalau ikut main kotor, siap-siap masuk penjara. DPR juga mulai panas.
banyak anggota Komisi 6 yang ingin segera membentuk panja untuk mengawal kasus ini. Kenapa ini penting? Biar kasusnya nggak mandek di tengah jalan. Biar mafia migas tidak bisa main lobi-lobi politik. Biar rakyat tahu siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang cuma bicara. DPR jangan cuma ngomong, segera realisasikan. Sekarang kita punya pilihan. Kita bersihkan sektor migas dan jadi bangsa yang mandiri. Atau kita biarkan mafia migas terus menghisap darah rakyat. Prabowo sudah memilih. Indonesia tidak boleh lagi jadi bangsa kuli dalam urusan energi. Kita harus berdaulat dalam produksi minyak dan gas. Menghilangkan ketergantungan impor, membabat habis mafia migas yang merampok uang rakyat. Bagi kalian yang masih mencoba bermain di sektor migas dengan cara kotor, ingat baik-baik. Tidak ada tempat bagi kalian di Indonesia yang baru ini. Tidak ada lagi kompromi atau perlindungan politik. Rakyat mendukung penuh upaya pemerintah dalam bersih-bersih sektor migas. Mau berubah atau tersingkir? Pilih sekarang. Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah menjawab pertanyaan apakah dia siap jika diperlukan untuk dipanggil oleh Kejaksaan atau KPK berkaitan dengan korupsi masif senilai hampir 1 kuadriliun rupiah yang akhir-akhir ini dibongkar dan sedang dalam proses penyidikan. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan hal-hal yang ditemukan di lapangan. Meskipun dia hanya menjadi komisaris yang tidak bertanggung jawab secara langsung dalam keputusan-keputusan eksekutif perusahaan layaknya direktur, tapi Ahok seakan-akan ingin mengatakan bahwa kondisi yang dia jumpai itu tidak baik-baik saja. Akan seperti apa nasib ke depannya? Dan apakah betul dari kicauannya ini, Jokowi akan terseret untuk diadili? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sejatinya juga tidak ada yang namanya koalisi atau pertemanan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan itu sendiri. Ahok ada di pihak pemerintah yang sekarang, atau ada di pihak PDIP, partainya. Saat dia kemarin mengatakan bahwa adanya kecurangan, ini dia jumpai sendiri di lapangan. Dan dia sudah meminta dan memanggil orang-orang itu. Tapi orang-orang ini seakan memiliki rompi anti peluru dan tidak bisa diproses. Akan seperti apa kelanjutannya? Dan di titik mana Jokowi akan terseret masuk dalam pusara kasus Pertamina ini? Kita mulai dari Ahok dulu sih ya. Nih, Ahok ini kan sebenarnya kemarin juga udah ngomong dirinya ini siap untuk memberikan keterangan. Dan dirinya juga mengaku bahwasanya memiliki beberapa bukti-bukti yang jika memang dibutuhkan dirinya akan membuka bukti-bukti itu gitu. Namun respon berbeda ini datang dari salah satu kader PDIP juga, bukan kader ya, pokoknya dari orang PDIP juga yang banyak menganggap bahwasanya pemberitaan belakangan ini seolah-olah atau mungkin banyak juga cuitan di media sosial seolah-olah yang banyak yang menggiring Ahok ini menjadi mungkin ada keterlibatan atau mungkin ada ikutan menjadi dalang di balik kasus korupsi 1 kuadriliun ini. Menurut Mas Den gimana? Kalau menurut saya kekhawatiran PDIP sama seperti hal yang kontra atau kontradiksi dengan apa yang dia lakukan, menuduh Jokowi terlibat dalam semua kasus yang ada ini tadi. Karena seperti dikatakan oleh Ahok bahwa ya dia sebagai komisaris dan dia nggak nongkrongin di lapangan, ini dilakukan oleh para petugas eksekutif yang ada di sana. Dan kalaupun terjadi hal seperti ini, pasti ini sesuatu yang disembunyikan dari pengetahuan sekelas komisaris utama seperti Pak Basuki Cahayapurnama ini tadi. Maka kalau menurut saya sih, kalau PDIP mengatakan hal itu hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak mengetahui tata kelola sebuah perusahaan yang seharusnya bagaimana komisaris, jajaran direksi, kemudian ada di bawahnya ini tadi melakukan bisnis mereka. Dan saya pikir hal seperti ini pasti nggak akan terlalu lama. Karena Ahok sendiri, dia nggak punya sebuah kekuatan untuk cawe-cawe terhadap kebijakan dan juga semua detail operasional yang terjadi dalam Pertamina, terutama di subholding yang kaitkan dengan Patra ini tadi ya, mengimpor datangnya minyak ini tadi. Kembali lagi, cuman kalau misalkan kita bilang banyak yang mengarah kepada Ahok dan menjadikan dirinya ini seolah orang yang juga ikutan berperan di balik layar terjadinya korupsi 1 kuadriliun ini. Cuman banyak juga yang menghubung-hubungkan bisa saja sebenarnya kalau dilihat rentetannya Pak Jokowi juga terlibat di korupsi ini karena di zaman
di zaman kepemimpinannya juga, termasuk juga Ahok mungkin saja juga memiliki bukti-bukti keterlibatan orang-orang pemangku kepentingan dan pemerintah yang lain, karena dia kan juga mengaku memiliki beberapa rekaman suara ya. Nah, menurut Mas Den gimana? Harapan dari para netizen ini kan, apa yang terjadi itu seperti sebuah film konspirasi di mana orang yang jahat ini jahat banget, orang yang baik ini baik banget dan suci. Yang pada kenyataannya itu mustahil untuk terjadi. Oke, itu tidak akan terjadi. Saya cukup gemanya. Nah, kenapa seperti itu? Karena yuk kita tarik mundur lagi. Kalau Jokowi disalahkan karena orang-orang bubaran dari Petrol ini tadi, basian dari Petrol ya, ini tadi masuk ke situ, maka kita tarik lagi ke belakang. Saat sebelum ada Jokowi, Petrol ini ada. Itu ada siapa di sana? Kan sebelum ada Jokowi, PDIP sudah ada. Nah, siapa yang terus ada? Sampai akhirnya ini sekarang ditangkap. Dan terus nggak ada, saat ini ditangkap. Ada juga sebuah dugaan bahwa ini semua bisa saja Jokowi di sini hanya melakukan commander's call. Tapi kan kita nggak bisa langsung menuju ke sana. Saya kan dianggap sebagai seorang fitnah atau menyebarkan sebuah berita bohong. Makanya saya katakan di sini dugaan itu boleh saja. Tapi dugaan ini tentu saja, kan kalau dari Ahok yang lebih tinggi siapa? Jokowi, lebih tinggi siapa saat itu? PDIP. Apakah salah jika orang-orang menduga seperti itu tadi? Maka kan kita harus bertanya. Dan kalaupun ternyata ada dugaan, ayo kita hadirkan bukti ini tadi. Maka kalau Ahok di sini ingin membongkar, ya persilahkan. Minta dia untuk menceritakan semua apa yang dia alami, dia lihat. Dan saya pikir kok Ahok ini orang yang jujur dan bongkar aja semuanya. Karena coba, marilah kita lihat sekali lagi wajah orang-orang yang terus kemudian ditangkap dan kemarin itu dikenakan rompi oranye. Itu bukan kayak tipikal kalau mereka ikut sinetron mereka akan mendapatkan peran antagonis. Enggak. Mereka itu orang-orang baik yang kalau kita lihat juga mereka sepertinya sayang anak istri mereka, rajin beribadah, orang yang baik dan sepertinya bersedekah. Artinya ada yang salah dengan hal ini tadi. Dan jika memang kalau kita bilang keuntungan atau nilai yang dikorupsi sebesar itu, uang sebesar itu kalau seandainya itu sebuah truk, itu pasti akan truk yang bisa berjejer dari Sabang sampai Merauke seperti itu mungkin ya. Atau kalau ternyata itu harus dipindahkan, itu pasti memerlukan sebuah effort yang besar sehingga ini nggak mungkin cuma hanya orang itu yang terlibat. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bersifat kelembagaan. Dan ya ini bahkan kalaupun ternyata orang menuduh Jokowi, bisa saja yang lebih besar, partai, sekumpulan holding atau apapun itu. Bahaya juga ya jawabannya. Nah, tapi maksudnya apakah memang menurut Mas Denny Darko sendiri, berarti rentetannya bukan hanya Jokowi aja mungkin, karena kan kalau kita berbicara Petrol ini kan sudah dari 19... Ya sejak zaman Pak Harto itu sudah ada. 1997 berarti. Betul. 1997 Betul. gitu maksudnya. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, apakah nanti terus tiba-tiba orang menduga-duga, loh kemarin berarti zamannya siapa mertuanya Dian Sastro, keluarga Sutowo itu kan dulu kan mengelola minyak juga kan. Ini kan bisa melebar kemana-mana seperti itu. Nah mungkin ini yang ditakutkan oleh Hotman Paris. Karena ini akan membakar semua hutan. Nah saat itu semua terbakar, masih ada sisa untuk kita panen atau enggak? Atau kita harus nanam lagi dari nol, nungguin berbenih, pohon kecil, itu butuh puluhan tahun. Jika Ahok memang akan membakar, segimana titik boleh dibakar atau tidak? Dan menurut Mas Den sendiri, maksudnya kan Ahok ini orangnya yang apa ya, kalau kita bilang meledak-ledak gitu kan, maksudnya juga bersemangat lah kalau kita bahasanya. Kayaknya menurutku ya melihat sosok Pak Ahok ini bisa jadi justru dia bisa membakar sesuatu hal yang tidak seharusnya dibakar. Ya memang iya, dan itu yang ditakutkan. Tapi apakah kita akan melakukan revolusi itu? Itu pilihan kita. Dan jika saya harus memilih, ya jika diperlukan, ya sudah. Tapi apakah setelah itu akan menjamin semuanya akan bersih? Tidak semudah itu, Ferguson. Berarti meriset semuanya terbakar ataupun ya melanjutkan dengan ada beberapa. Saya sih lebih suka kalau ternyata memang nanti terwujud orangnya ini siapa. Harta yang ada diambil aja. Orang yang mau dihukum mau nggak, dah silahkan. Tapi sekarang bagaimana caranya mengambil uang sebesar mungkin untuk negara dan memperkecil pengeluaran seminim mungkin. Kalau masalah-masalah seperti itu harus menghabiskan usaha, proses pengadilan yang panjang dan sebagainya, oke, buktikan saja dulu bersalah atau tidak, ambil hartanya, kelar. Nah kalau seperti ini kan kita tahu bahwa aliran uangnya itu sangat besar. Dan
kita pun agak-agak was-was, ini akan membuat proses peradilannya masuk angin atau enggak nantinya. Satu kuadrillion ini kan bisa jadi lebih dari 100 kepala dong yang menerima, atau mungkin ribuan kepala juga menerima aliran uang ini. Itu jutaan kepala saja, mereka itu masih mungkin akan bisa memiliki satu rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat. Makanya di sini ingin saya katakan bahwa apa yang dilakukan Pak Ahok ini benar. Sampai di titik tertentu, dia menjadi relatif. Apakah kita akan memiliki cara untuk bisa mengkonten semua kebakarannya ini tadi? Karena surely ini pasti akan jadi kebakaran besar kalau mau dibakar. Tapi banyak juga yang, ya saya nggak ngerti ya netizen ini arahnya kemana ya. Cuma banyak juga yang menduga bahwasannya, wah Pak Ahok bisa aja nih kayak, misalkan contoh ya, Jokowi nggak suka nih sama PDIP kan, Ahok juga PDIP bisa jadi disengaja diseret-seret kayak netizen yang nggak ngikutin politik, netizen yang nggak mengerti tata kelola perusahaan, tata niaga, atau tata politik ya. Kalau saya pikir Jokowi nggak sebodoh itu terus akan bisa menimpakan ini ke Ahok, sama seperti kasus ini akan ditimpakan kepada Jokowi. Karena ini bukan sesuatu yang menjadi call-nya dia untuk melakukan itu tadi. Ini kayak Pertamina punya holding, subholding, jadi kayak itu terlalu jauh dari presiden. Dan kalaupun ternyata ada titipan-titipan seperti itu, malah yang harus kita pertanyakan adalah kumpulan manusia yang lebih banyak, bukan satu orang yang kita selalu berpikiran bahwa semua hal itu kayak rumput bergoyang diperintahkan oleh Jokowi, diatur oleh dia. Jokowi kan masih punya atasan lagi saat itu. Dan ini kalau artinya apa? Saya kembali lagi nggak mau mendiskreditkan. Tapi kalau kita mau mengadili Jokowi, adili juga siapapun yang ada di atasnya Jokowi saat itu. Karena kita kan merunut ke atas artinya. Nah, apakah kita akan melakukan itu? Terakhir, banyak juga yang mengira bahwasanya kalau kita bilang sebenarnya yang terlibat ini masih banyak nama-nama penting yang mungkin masih belum diumumkan, mungkin masih ada deal di balik layar atau seperti apa gitu. Menurut Mas Den seperti apa? Sesuatu yang nggak bisa kita pastikan, dan hal seperti itu menilik masa lalu itu hampir pasti akan kejadian. Nah, tapi apapun itu, saya pernah katakan bahwa menindak sesuatu yang jahat, evil things, itu nggak bisa dengan cara malaikat. Mungkin harus memakai cara yang jahat juga, memakai cara yang mungkin ya sama seperti terorisme di Amerika, yang mereka itu melakukan interogasinya udah nggak di tanah Amerika, agar saat mereka melakukan hal-hal yang dianggap melanggar hak asasi manusia, mereka nggak bisa dikenakan pasal itu tadi. Maka menurut saya mungkin harus melalui cara-cara yang ya mungkin kita nggak tahu, nyiksaan atau memeras balik atau apapun tadi tanpa diketahui untuk mendapatkan informasi. Walaupun kita tahu informasi semacam itu tidak bisa dipergunakan di pengadilan, tapi coba bagaimana caranya kita membongkar sebuah hal yang melibatkan uang sedemikian banyak tanpa uang itu bisa akan menyogok orang-orang yang ada di dalamnya. Jangan ngomong integritas dan sebagainya. Yang harus kita cari di sini adalah siapa orang yang dari dulu itu selalu ada. Ya contohnya adalah Petrol ini dimiliki oleh siapa? Hadirkan dia. Karena kita tahu orang ini memiliki rompi anti peluru paling canggih di Republik ini. Dan minta dia untuk menjelaskan mengapa saat Petrol sudah tidak ada, orang-orang ini bisa masuk ke dalamnya dan tetap melakukan praktik yang melibatkan sesuatu yang sekarang ini merugikan sebanyak itu. Dan itu baru yang terbongkar saja. Maka hal seperti ini sebaiknya coba untuk dicari dan ditemukan. Dan ini tentu saja berkaitan juga dengan dugaan mafia hukum, mafia peradilan, dan hal yang lainnya. Dan ini harus dilakukan dengan benar-benar ya teliti dan benar-benar berhati-hati. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang, Presiden Prabowo. Jika Pak Prabowo di sini berkomitmen, ini bukan perkara sulit. Maka buktikan nasionalisme Anda, Pak. Buktikan bahwa Anda tidak mengutamakan teman-teman Anda. Karena saya yakin bisa saja nih banyak orang kenalan atau teman-teman lama Pak Prabowo yang mungkin bisa saja dugaannya terlibat di sini tanpa sepengetahuan beliau. Maka babat mereka, Pak. Karena mereka sudah menjadi benalu bagi negeri ini. Untuk kalian semua yang masih bingung dengan apa yang terjadi, pastikan kalian membaca dan menyimak dari banyak sumber sebelum kita menyimpulkan dan terus kemudian mengambil sikap tentang apapun kekecewaan kalian terhadap Republik ini. Marilah kita dukung apa yang dilakukan Pak Prabowo, membongkar dan menguak banyaknya korupsi dan kerugian negara yang terjadi selama ini.